Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Saya kasih aja lah. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan di sini. Jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Paham. Masa gua banyak di Iya sini. paham. Saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Saya paham bahwa hari ini banyak sekali surat-surat THR dari berbagai kelompok, apakah itu ormas atau LSM, yang meminta tunjangan hari raya. Untuk itu saya sampaikan, abaikan saja, tidak usah diberi. Apabila mereka melakukan intimidasi, dilaporkan saja, karena seluruh aparat kepolisian di berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam dan mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk ketenangan investasi. Kasus yang di Kota Bekasi juga saya sudah meminta untuk segera dilakukan penindakan yang tegas. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Kenapa? Jadi mereka pada verifikasi. Iya, langsung. Kok badannya di ruangan itu? Di Tesek. Ada promosi. Ini udah ini gara-gara itu saya mau ke Tesek. Ya Allah, itu tuh. Saya kalau nggak dipegangin siapa, saya mau jatuh. Dipegangin sama siapa saya? Wah, mau jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Itu kan benar-benar. Bukan yang Ya, sebenarnya sih kalau tingkat komunikasi hari ini saya jalan ya. Saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para Kapolres, kemudian Kasat Serse langsung, dan malam juga kan di Subang sudah berani tuh Kasat Sersenya nangkep preman.
di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup gitu loh, harus ada langkah-langkah hukum. Kemudian yang di kota Bekasi juga sudah bergerak. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk, mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus. Berarti selama masa liburannya sudah mulai berjalan? Sudah Pak, Senin sudah bisa efektif kok. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek, dan juga jelas kalau ada yang namanya pelanggaran hukum juga pasti akan kita tindak. Termasuk kami juga menghimbau, ada Pak Kasdim, ada dari BIN, dari POM. Kami juga menghimbau bagi perusahaan yang didatangi sama ormas, tolong kalau berkaitan dengan THR dan sebagainya tidak usah dilayani. Karena sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, tidak diperkenankan memaksa meminta THR pada tempat-tempat perusahaan. Ada kejadian kemarin yang di Bekasi Kota atau tidak salah, kayaknya sudah ditangani sama Polres Bekasi Kota. Sekali lagi, tolong bagi rekan ormas ataupun perusahaan yang biasanya memaksa meminta THR, untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Karena perintah Presiden, perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sejauh ini udah ada laporan dan belum dan terkait kasus? Sampai hari ini untuk Kabupaten Bekasi belum ada aduan berkaitan dengan pemaksaan meminta THR, belum ada. Tapi jika ada tindakan tegas ya? Kalau ada pasti akan laksanakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena jelas perintah Presiden dan perintah Bapak Gubernur gitu. Ya, karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, nggak ada. Tegas deh, saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor kemanapun. Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama, karena orang datang ke kantor semuanya minta THR, sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya nggak ada, terus mengambilnya dari pos mana? Ya kan, kalau kita ingin dukung anti korupsi, pemerintahan yang bersih, ya nggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran, karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya. Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, nggak ada. Termasuk pengusaha ya Pak? Ya sama, pengusaha juga nggak ada. Jika nantinya ditemukan itu apa Pak? Tindakan tuh pungli kategorinya. Jika nantinya ditemukan Pak, ASN ataupun lingkungan pemerintah yang meminta Proses nonaktifkan. Cerita tentang ormas yang mengganggu Itu. dan dia sudah pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lo ke Vietnam ya, itu clear, nggak ada yang namanya ormas, jadi dagang itu tenang, kata dia gitu. Oke. Saya bilang, bentar lagi Jabar clear dulu. Oh iya, kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Betul. 2, ngurusin pembangunan pabrik. 3, ngurusin orang yang masuk kerja. 4, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya Allah. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi. Yang paling utama kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan
istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui calon tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun yang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyariosna bade ku bahasa Indonesia marga ya urang Cirebon, aya urang Depok. Pada malam hari ini kita bersama-sama membuat cerita baru. Ceritanya dengan nama Ruwat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Ruwat itu apa? Ruwat itu artinya merawat, menjaga, memelihara. Sekali lagi, merawat, menjaga, memelihara. Saya tadi ada 4 kuda yang dikosongkan. Keempat kuda yang dikosongkan itu ada 4 warna. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Dipimpin oleh 1 orang. Apa itu maknanya? Bahwa bumi yang kita pijak ini, semesta yang menjadi tempat kita hidup itu, ada tanahnya berwarna hitam, ada airnya berwarna putih, ada udaranya berwarna kuning, ada panas matahari atau apinya berwarna merah. Keempatnya itu ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya.
kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah, harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu. Agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga tuh baiti zanati. Artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Pertanyaannya adalah, Anda berserah diri pada Allah, berserah diri pada Allah. Anda bangun rumah tanpa jendela, Anda bangun rumah tanpa pintu, bisa nggak? Tidak. Jadi kalau saya pernah bercerita bahwa berserah pada tanah, air, matahari, angin, apa itu? Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bercaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Saya ngomong, kalau seluruh sawah dipakai bangunan, seluruh sawah dipakai pertokoan, seluruh sawah dipakai perumahan, apakah Anda menyatakan berserah pada Allah? Tidak. Karena besok Anda akan mengalami kekeringan. Besok Anda akan mengalami kekurangan pangan. Anda bilang berserah diri pada Allah, gunung tah, Tangkuban Parahu Tugaran tah make beko. Bencana tidak? Bencana. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Ini penting. Jadi kunaon atuh orang Sunda teh henteu makmur. Kunaon atuh teu makmur, nek makmur kumaha? Budak 12 tahun dipangmelikeun motor, nongkrong di saung, gawe nginum jengah rokok, rek makmur kumaha? Nggak bisa, harus dirubah. Maka dari dulu saya memimpin, bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membuat gedung, bukan hanya membangun irigasi, bukan hanya membangun rumah sakit, bukan hanya membangun puskesmas, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun karakter manusia Sunda agar dia sadar dirinya di mana, dari mana, dan akan kemana. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ini penting. Makanya kalau saya ketemu anak pakai motor, knalpotnya brong, saya cegat, ganti. Saya kasih 400.000 tuh ganti. Kenapa? Knalpotnya sudah melanggar aturan, dibiarkan oleh gurunya. Dibiarkan oleh kepala sekolahnya, dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Anda ngomong taat pada Allah, knalpot motornya brong, Anda sedang melawan hukumnya Allah. Kenapa melawannya? Manusia ada keterbatasan telinga. Telinga itu ada keterbatasan suara yang mesti dengar. Harus berapa? Kecepatan, kekuatan suaranya ada aturannya. Kalau setiap knalpot masuk ke telinganya kencang, ada 1000 motor, maka yang ada adalah gendang telinga kita sudah tidak berfungsi dengan baik, dan kita tidak terbiasa lagi mendengar suara yang indah dan merdu, terbiasa dengan suara yang kotor dan kasar. Dari mana keberadaban? Di sini. Beragama, motornya harus benar. Beragama tidak boleh membuang sampah ke sungai. Beragama tidak boleh membuang racun ke sungai. Beragama berarti mengurus kebersihan. Beragama berarti tanahnya diruat, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya. Saya mengeluarkan biaya membuat ruang-ruang terbuka seperti ini, orang tidak ngerti. Kenapa? Anak-anak usia dini sekarang stres-stres, ruang bermainnya tidak ada. Tiap hari pakai HP, tiap hari mau
motor-motoran, orang tuanya stres, kebutuhannya makin lama makin tinggi, kemampuan ekonomi makin tidak terbatas, bank emok, bank keliling, judol, pinjol, itu marak di Jawa Barat, itu ancaman utama. Sedangkan orang Jawa Barat mengaku orang religius. Apa? Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah. Cina itu punya visi, punya karakter. Korea punya visi, punya karakter. Jepang punya visi, punya karakter. Kita tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini saya harus sikap kepemimpinan ke depan. Kenapa? Orang Sunda juga bisa. Dia harus punya sifat visi yang kuat. Dimulai dari pembenahan pendidikan anak usia dini, pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan di tentara itu ada batalion. Di setiap batalion ada panji. Kopassus punya panji, Kostrad punya panji, kemudian infanteri punya panji. Setiap kesatuan punya panji, batalionnya punya panji, dan panjinya dihormati. Maka ketika panji itu dibawa, dikibarkan, maka seluruh tentaranya memberikan penghormatan, jiwanya bergetar, hatinya bergemuruh. Panji itu adalah kehormatan batalion, kehormatan kesatuan. Indonesia itu punya panji kebesaran, merah putih dan Garuda Pancasila. Maka setiap Agustus dibuat upacara, setiap pagi diupacarakan, dihormati. Begini cara hormatnya, penuh keteguhan. Tinggal bagaimana yang hormatnya. Hormatnya pura-pura, hormatnya dengan rasa, dengan cinta. Bukan hanya menghormati benderanya, merah putihnya, tapi tanah airnya harus dihormati. Tidak boleh dirusak, harus ditata, harus dibalikan pada sistem alamnya. Saya menyebutkan adalah tata ruang yang berbasis ekologi, tata ruang yang berbasis ekosistem, tata ruang yang berbasis kewilayahan, tata ruang yang berbasis alam, tata ruang yang berbasis semesta. Karena itu bagian dari penghormatan terhadap bumi. Maka saya sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda, dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem. Artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik. Menyerahkan diri pada kereta. Moal usaha mentawe ka kareta, itu namanya menyembah. Aing mah moal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rejeki. Aing mah moal usaha reka kareta we unggal poe. Nah, itu yang mempertuhan kereta.
Nah, sama dengan kita, tradisi ada yang suntangan pada orang tua, itu sama bentuknya penghormatan. Nah, ini penting, tetapi kalau ditanya, ini penting. Ini saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah, bakal dipilih, tak bakal ditiup, ku aki, THT orang Jawa Barat, digeterkeun. Itu biasanya kalau perdukunan begitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik, itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang. Kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, ini jadi saya minta, kenapa? Karena lahir banyak penipuan. Orang Jawa Barat itu orang yang paling sering kena penipuan, investasi bodong. Kebanyakan korbannya orang Jawa. Ingin cepat-cepat jadi kaya, masuk dalam grup bisnis. Orang Jawa Barat, ngilu pertemuan, mayar 150. Ngilu pertemuan, mayar 150. Nu pidato na, boga duitin iuran nu pertemuan anak. Nu pertemuan anak tuh menang-menang duit. Nges ganti kelompok bisnis, anger wes susah. Korban. Dan selalu itu adalah orang Jawa. Penduduk paling banyak. Nah, untuk itu saya ingin merubah. Anda nggak mungkin bisa kaya dengan cara cepat. Kagak ada. Nggak ada rumusnya. Sudah kerja keras. Terus yang berikutnya apa lagi? Problemnya adalah malas. Saya di Tasik. Itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi bak dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu Anda kerja di tempat saya. Ayo, hutangnya saya lunasin, Anda kerja. Anda saya gaji 50.000 saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental. Harus dirubah. Kenapa orang Jawa Barat? Gengsian. Tukang nasi goreng urang mana? Tukang pecel lele urang mana? Tukang jamu urang mana? Ini jadi industri yang berkembang tidak akan bisa melahirkan multiplier efek ekonomi kalau masyarakatnya tidak memiliki kemampuan entrepreneurs. Jadi bagaimana? Sejak kecil anak-anaknya nggak apa-apa. Saya sudah tidak melihat lagi anak-anak jualan es kan. Saya tidak melihat lagi anak-anak SD, anak-anak SMP berkreatif, berimajinatif menjadi seorang pedagang. Sudah jarang. Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP kreatif. Ini harus dirubah dan ke depan sistem pendidikan itu akan berbasis kreativitas. Orang-orang kreatiflah yang akan memenangkan pertarungan, bukan orang-orang pinter.
tapi orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif, orang cerdas. Banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia sukses dalam hidup. Nah, karena kreatif. Kata orang Sunda, orang kreatif teh hiji cager, dua bager, tilu bener, opat pinter, 5 singer. Yang puncak yang singer disebut, yang singer ini singer teh naon? Hudang pang isukna, lempang pang gancangna, dititah pang daekanana, kasakola bisa nitipkeun diri, di imah bisa nitipkeun diri. Seluruh pengalaman kreativitas itu saya menjalani dengan baik. Untuk itu, hai anak-anak Jawa Barat, kalau ingin maju, rubah dirimu, rubah sikap mentalmu. Orang tua, ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benerkan, marah orang tuanya, benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia. Saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anak. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah. Karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya. Saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia, Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakatnya. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat. Ada yang pemberi rizki, ada yang kemudian bisa mencabut nyawa, ada yang meniup trompet tanda kiamat. Ya kan? Ada yang pencatat, ada. Artinya dalam diri manusia itu harus banyak karakter yang itu bisa ditempatkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga saya berucap terima kasih. Malam hari ini bisa dilihat ini kegiatan tanpa panitia, tanpa apapun, orang datang dengan sukarela. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya meyakini suara yang 51,6% itu bukan suara yang digerakkan oleh orang. Bukan suara yang digerakkan oleh tim. Tapi suara yang digerakkan oleh hati. Yang keluarnya dari rasa. Dan itu cintanya. Saya tidak bikin kaos. Saya tidak membuat kampanye. Yang saya lakukan hanya bertemu dengan orang saat malam hari agar mereka datang dengan penuh sukacita. Saya tidak suka melihat rakyat dinaikin truk, dikasih kaos yang 10.000, kemudian dikasih pidato yang gak jelas arahnya. Saya tidak suka itu. Saya ingin bertemu dengan orang dengan keadaan tenang, dengan keadaan jernih. Saya bisa memberikan rasa cinta pada mereka, menghibur mereka, yang pada akhirnya biasa ada 1-2 orang yang bertemu dengan saya di panggung dan itu menyelesaikan problem. Dan seluruh kegiatan ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Saya tegasin di sini, saya tidak akan berkantor di gedung Pakuan, terlalu mewah bagi diri saya itu. Biarkan gedung Pakuan menjadi pusat perpustakaannya orang Jawa Barat, menjadi pusat
perpustakaan digitalnya orang Jawa Barat dan menjadi pusat sejarahnya orang Jawa Barat agar tahu leluhurnya, sehingga seluruh rakyat Jawa Barat nanti bisa datang mengakses ke Gedung Pakuan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Biarkan saya tinggal di sini. Tujuannya untuk apa? Agar saya pergi ke kantor, itu saya bisa berjalan dalam setiap hari, sehingga bisa menemukan banyak masalah yang bisa saya selesaikan dalam perjalanan itu. Saya akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah doanya orang-orang kecil. Doanya orang-orang miskin, doanya anak-anak yatim, doanya orang-orang yang dalam kesusahan. Dan pada akhirnya itu menggerakkan pikiran banyak orang. Banyak orang yang kelas menengah memberikan supporting pada saya. Hanya satu tekad dia. Kalimatnya sederhana. Kalau Kang Deddy hanya menjadi rakyat biasa, bisa menolong 3 orang dalam sehari, mungkin kalau memimpin Jawa Barat bisa jutaan orang yang bisa ditolong. Ini yang berdiri di sini semuanya punya harapan. Karena punya harapan, maka tugas saya adalah nanti setelah dilantik memenuhi seluruh harapan. Tetapi harapan itu tidak bisa diwujudkan sekaligus. Pasti ada tahapan-tahapannya. Pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Kenapa? Karena tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Banyak niat baik tidak disukai juga sedikit orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena disitulah letak pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya mengikuti arus, tapi pemimpin itu harus bisa mengelola arus. Pemimpin bukan hanya mengikuti aspirasi masyarakat. Kalau pemimpin mengikuti aspirasi masyarakat, dia akan pusing dengan aspirasi. Cek pedagang kaki 5 aing hayang dagang di trotoar. Cek nu lempang aing hayang lempang di trotoar. Cek nu micen limbah aing hayang micen limbah kawalungan. Cek lauk aing embung aya limbahan. Semua pemimpin satu syaratnya, berjalan bertindak di atas rel kebenaran. Itu prinsipnya. Kebenaran bisa jadi itu hanya disukai sedikit orang. Pemimpin tidak boleh mundur karena apa yang diputuskan disukai sedikit orang. Kenapa? Tugas pemimpin adalah menyadarkan banyak orang yang tidak menerima gagasan dan pikirannya. Ingat, setiap gagasan masa depan pasti mendapat tantangan. Kalau Anda tinggal di rumah, punya uang 200 juta misalnya, ditanya pada keluarganya, pasti ada yang minta beli mobil, pasti ada yang minta beli motor, pasti ada yang minta beli TV, pasti ada yang minta untuk jalan-jalan keluarganya. Kepala keluarga yang hebat memutuskan, uang ini kita belikan tanah untuk masa depan kalian. Itu prinsip. Ketika anak kita menyuruh anak kita ke sekolah, membangunkan pagi, pasti anak itu marah. Ketika kita melarang anak kita merokok, pasti anak kita marah. Ketika melarang anak kita jajannya berlebihan, pasti anak kita marah. Tetapi biarkan kita dicaci maki oleh anak kita hari ini, ke depan dia akan dipuji oleh anak-anak kita. Pemimpin, biarkan kita dicaci maki hari ini, ke depan kita akan direnungkan banyak orang. Saya pernah memimpin namanya Purwakarta. Setiap hari saya dicaci maki. Setiap hari saya dikapir-kapirkan dan dimusrik-musrikan. Seluruh langkah saya dianggap tidak ada yang benar. Saya orang yang didemo, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin. Setiap hari pernah saya didemo 1 tahun full saya didemo. Tetapi saya selalu berdiri pada pendirian saya. Pada akhirnya setelah lama ditinggalkan dan apa yang dilakukan oleh yang meneruskan saya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, akhirnya orang kembali merindukan kembali Deddy Mulyadi untuk hadir. Itulah kita. Bahasa kasar, lebih baik kita dicaci maki, tapi besok kita punya harga diri daripada kita hari ini dipuji, besok kita tidak punya martabat dalam hidupnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan dari Bali. Saya memberikan contoh pada seniman Jawa Barat. Saya baca RAB yang dibawa oleh teman seniman Bali. Dengan perjalanan dan di sini hampir 5 hari. Komponen RAB honornya hanya Rp500.000 per orang.
5 hari orang Bali datang ke Jawa Barat. Hanya menulis honor 500.000 jatahnya. Mereka tetap dengan penuh riang gembira dan sukacita karena diundang ke sini adalah sebuah kehormatan. Karena dalam dirinya ada rasa hormat terhadap nilai seni yang dia tekuni, pada nilai budaya yang dia hormati. Pada akhirnya orang Bali punya kehormatan alam, lingkungan, dan seni. Ini penting. Ini penting dalam hidup. Kalau kita bekerja, belum apa-apa sudah ngomong upah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi manajer yang sukses. Tapi kalau orang disuruh apapun mau, dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Ini prinsip. Ini prinsip. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Rasa hormat saya. Semoga malam hari ini menjadi malam dimulainya, mitembiannya kita membangun peradaban baru, yaitu peradaban Jawa Barat, peradaban Sunda, silih asa, silih asih, silih asu, silih pikanyaa, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean, kacai, jadi salewi, kadarat, jadi salogak, bumi manjing ka langit nanti langit sea hujana, lemur subur kota bagja masjid jeung diri ngahiji, ilmu geus ayana semu harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkah sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kadap, bral sing panjang, natar lalakon. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itulah tadi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi membuat keok para preman-preman yang ada di Jawa Barat. Sikap tegas dan langkah yang cepat dari Kang Deddy Mulyadi membuat para preman-preman di Jawa Barat makin ketar-ketir. Semoga saja dengan langkah-langkah ini Jawa Barat bersih dari premanisme. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.